Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, Salam rahayu, budaya, rahayu, rahayu. Malam ini kita sangat berbahagia dengan berkenannya Pak Ahmad Kozim untuk memberikan paparannya tentang Syekh Siti Jenar ya. Jadi memang banyak orang mendengarkan Siti Jenar tetapi belum tentu mereka tuh tahu benar bagaimana itu sebetulnya Syekh Siti Jenar, dan kemudian juga apa yang kita sering dengar Manunggaling Kawula Gusti ya, itu yang akhirnya sekarang kan menjadi basicnya orang-orang Kejawen ya, orang-orang Kejawen di mana ada kata-kata Manunggaling Kawula Gusti. Nah, saya kira saya nggak panjang-panjang, saya serahkan dulu kepada host kita Mas Rio Danumurti. Silakan Mas Rio, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sedoyo, rawuh. Tema kali ini sebenarnya berat ya. Berat dalam arti Syekh Siti Jenar ini kan secara kesejarahan juga masih sampai sekarang belum ada yang berani memastikan dia putra Cirebon tuh putra raja siapa, tapi hanya sebut Raja Pandita dan sebagainya lah. Saya baca berbagai buku tentang Syekh Siti Jenar, yang paling analitis hanya punya beliau ini. Ini saya baca tahun 2002 itu buku itu munculnya. 2002 itu saya baca udah lama sekali, dan paling menarik kalau yang lain kan ya cerita tentang perdebatan teologi dengan para wali songo, dengan Mbaya, dengan Sunan Kudus dan sebagainya. Jadi memang saya kagum lah sama alma mater saya ini. Beliau ini agronomis, Mas. Dia ini ahli tanaman sebenarnya. Ahli tanaman, ahli ya sekitar budidaya tanaman lah. Nah, yang mungkin yang akan kita gali bersama beliau ini tentang Kawruh Syekh Siti Jenar ini. Kan selama ini kan yang dikenal kan alirannya dianggap sesat ya, karena yang dalam pertikaian politik di awal Demak berdiri itu kan ajaran beliau ini kan tersingkir ya secara politik, tapi mungkin secara kultural diam-diam di lapis bawah itu kan jalan ya. Dan konsep-konsepnya kalau saya baca memang ya cocok saya sebagai orang Jawa ya, tapi mungkin secara Nusantara ya bagus lah, mungkin sehati lah. Mungkin juga Syekh Siti Jenar ini kan konsepnya yang kontroversial kan tentang kematian, bahwa hidup itu adalah mati, bahwa manusia ini hanya menunda mati, tidak ada bekerja itu juga cari makan ya sebenarnya cuma untuk nunda mati. Jadi menarik sekali, mungkin kita akan beri waktu untuk Mas Kozim ya untuk memaparkan ya mungkin sekilas gitu 30 menit barangkali, nanti kita tanya jawab aja untuk menggali lebih jauh. Dan mungkin untuk pertanyaan sebaiknya raise hand ya, karena agak sulit juga saya membaca kalau tertulis pakai chat itu agak repot, mungkin raise hand. Jadi mari kita seksama mendengarkan Mas Ahmad Kozim yang sangat mendalami lama tentang ajaran Syekh Siti Jenar ini, yang sampai sekarang pun masih dianggap oleh sebagian paham itu sesat. Monggo Mas Kozim, laturi memaparkan anunya. Matur suwun Mas Rio, rahayu untuk semuanya. Rahayu. Jadi saya tetap meskipun bekerja di perusahaan asing, tapi setiap waktu longgar saya mengulas kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh
orang-orang tua saya, ya. Jadi itu. Jadi orang-orang tua inilah yang mengajarkan bagaimana Siti Jenar itu dulu, ya. Itu sudah saya terima dari Pak Lik saya, dari itu, sehingga saya sangat menekuni, terus saya mencoba, ya, menggali lewat berbagai sumber, akhirnya semacam ya dapat wisik begitu loh ya. Jadi semacam dapat wisik. Kalau orang Jawa kan ngerti dapat wisik, ya kan. Ya, Jadi saya justru ada perintah tulislah, ya kan, yang orang lain sangat membutuhkan dan belum tahu. Nah, jadi disitulah ada greget nulis Siti Jenar, ya. Karena Siti Jenar itu dipandang kontroversi, artinya kalau ditanya orang itu ya katanya orang, Siti Jenar begini katanya orang, selalu katanya orang, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi akhirnya saya tulislah itu tahun 2002, ya. Setelah itu saya terus menulis Sunan Kalijogo, jadi itu mata rantai. Jadi nanti saya sebutkan hubungannya, ya. Jadi itu. Jadi Syekh Siti Jenar sendiri kalau dilihat dari sudut nama, ya, jelas bukan nama asli, ya, jelas bukan nama asli. Karena Siti itu di dalam panggilan Jawa klasik itu merupakan panggilan kehormatan, ya, gelar kehormatan. Jadi kalau di Makassar atau Bugis itu ada Andi, dan Andi itu bisa letakkan pada laki-laki maupun perempuan. Jadi nama Andi itu, ya. Nah, jadi Siti juga begitu. Pada mulanya bukan untuk perempuan, tapi bisa untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu gelar klasiknya. Yang arti sebenarnya secara harfiah ya tanah, secara harfiah. Jadi tanah itu merupakan pijakan bagi kehidupan. Jadi seperti itu, ya. Nah, Jenar, ya, Jenar sebenarnya tidak identik dengan warna merah. Karena warna merah itu justru abrit, warna Jenar itu warna kuning. Namun demikian Jenar itu menjadi lebih dikenal, ya. Jadi kalau merah itu warna apinya kan gitu kan. Sedangkan api kalau menyala itu, ya, di luar api itu adalah cahaya yang berwarna kuning. Nah, maka Siti Jenar itu dipanggil artinya sebagai penghormatan, ya, dengan orang yang bermartabat. Nah, jadi kedudukannya itu pada kuning, ya. Itu kuning itu lambang martabat spiritual yang sangat tinggi, ya. Lalu orang mencoba menggaduk-gadukkan nama itu dengan Zunar, ya. Jadi Zu itu pemilik, Nar itu api, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu digaduk-gadukkan istilahnya. Nah, sedangkan panggilan yang lain Siti Jenar itu ya lemah abang, makanya disebut Syekh lemah abang. Nama Syekh itu sendiri menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang secara keilmuan itu babonya ilmu, istilahnya Syekh itu seperti itu. Ya kalau di Arab sendiri Syekh itu bisa pemilik harta yang sangat besar, ya, atau pemimpin kaum, ya, maka itu juga disebut Syekh. Atau para profesor itu juga disebut Syekh, ya, kayak di Mesir itu gelar profesornya kan Syekh Ahmad siapa, jadi seperti itu, ya. Jadi itu sudah gelar puncaknya. Nah, sebenarnya di Jawa itu sendiri, ya, pada mulanya yang dipanggil Syekh ya Siti Jenar. Lalu siapa nama Siti Jenar? Nah, itu sebenarnya tidak ada yang tahu. Cuma Pak Agus Sunyoto almarhum itu meneliti sejarah, menurut beliau itu namanya Abdul Jalil, ya. Itu Pak Agus Sunyoto. Jadi kita bukan memasalahkan itu benar atau salah, cuma dari Pak Agus Sunyoto demikian. Namun saya kalau mengikuti Pak Agus Sunyoto berarti Siti Jenar itu dari Cirebon. Namun saya ketemu sama garis-garis keturunan beliau, ya, garis keturunan beliau.
Nah, itu justru mengatakan beliau aslinya dari Demak. Jadi dari Demak aslinya itu, gitu loh ya. Nah, suatu hari saya juga didatangi seorang metafisik Jawa, datang ke rumah, ya, datang ke rumah, ya, dan memperkenalkan bahwa dirinya dan saya itu sama-sama keturunan dari garis Siti Jenar. Jadi didatangi, jadi gitu. Ya, ya. Jadi saya sebagai tamu saya terima hormat sebagai tamu. Cuma pemberitahuan itu saya anggap sebagai tambahan informasi, hanya seperti itu. Tapi orang yang berpikir sebagai akademisi, ya saya tidak tahu apakah betul itu apa itu dari Demak dan dia maupun saya itu keturunannya, ya saya tidak tahu. Ya, cuma itu adalah yang ada. Nah, kemudian Siti Jenar itu sebenarnya guru, ya, guru dari semua wali sebenarnya. Makanya dia sendiri yang disebut Syekh. Nah, ada sesuatu yang apa itu melenceng di dalam kehidupan ini, yaitu wali itu diartikan sebagai wali dari bahasa Arab, yaitu sebagai pemimpin, sebagai penyebar agama. Padahal di dalam bahasa Jawa kuno, wali itu adalah jabatan setingkat adipati yang ditempatkan di pesisir. Jadi wali itu sebenarnya jabatan adipati yang setingkat adipati dan ditempatkan di pesisir. Sehingga pada mulanya sebelum ada Islam masuk, siapa yang jadi adipati di pesisir itu? Ya bisa orang Hindu, bisa orang Buddha, bisa orang Cina, dan sebagainya. Karena itu definisi ada di Kamus Jawa Kuno, ya. Tapi belakangan dibelokkan itu sebagai bahasa Arab, ya. Kebetulan kan bahasa Arab juga punya kata wali, sedangkan bahasa Jawa Kuno juga punya kata wali. Hanya saja di dalam bahasa Jawa Kuno artinya itu tidak tunggal. Jadi wali itu bisa jabatan setingkat adipati, bisa juga ya raja taklukan, bisa juga wali itu artinya adalah orang yang menjadi dokter. Jadi dokter, wali-wali itu juga pada mulanya itu dokter. Ya. Istilah itu digunakan. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini kita ini menerima tinggalan sejarah yang rancu, yang campur aduk. Nah, oleh karena jabatan adipati, maka gelarnya itu Sunan. Jadi makanya ada Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan sebagainya. Itu jabatan resmi sebagai adipati. Dan kelak dilanjutkan oleh Raja Solo. Makanya sampai sekarang mempergunakan ya Sri Sunan Pakubuwono. Nah, jadi itu ya. Jadi Sunan itu bukan pengajar agama. Ya, cuma karena budaya agama itu juga ingin menguasai kita, jadi ingin menjajah kita istilahnya. Ya, jadi dikatakan para wali-wali itu adalah penyebar agama Islam. Ya. Nah, perlu diketahui semua akhirnya ya menjadi pembelokan sejarah. Sekarang sudah mulai dibuka kan, misalnya wayang dikira buatan Sunan Kalijogo, tapi ternyata sejak zaman Majapahit sudah ada. Contohnya seperti itu. Nah, jadi itu yang dikenal. Nah, Siti Jenar sebagai apa itu gurunya para wali, ya kan? Itu juga ada di suatu kerupak. Kerupak itu semacam lempeng dari tembaga yang sekarang disimpan di Ferrara, Italia. Siti Jenar itu dipanggil pangeran. Jadi Kanjeng Pangeran, ya.
Jadi di situ, nah disitulah memang diskusi tentang kedudukan Tuhan di alam semesta ini. Nah, Siti Jenar akhirnya dikenal sebagai orang yang dianggap ya menyatakan manusia dan Tuhan itu manunggal. Ya. Padahal Siti Jenar sudah menjelaskan dari sudut hakikat tidak pernah manusia dan Tuhan itu berpisah. Karena kalau berpisah itu artinya di semesta ini antara Tuhan dan manusia itu memiliki ruang dan waktu sendiri-sendiri. Padahal agama Islam sendiri mengajarkan bahwa ya Tuhan itu tidak bertempat, ya, artinya tidak ada di dalam ruang, ya, tidak ada arah, ya, tidak ada rupa, tidak ada waktu baginya. Jadi semuanya itu adalah ya, manifestasi ketuhanan itu sendiri. Dan dari diskusi-diskusi itu semua paling nerima kok. Cuma Siti Jenar diingatkan Kanjeng Pangeran, tapi itu nggak bisa dibuka secara umum di masyarakat karena bisa salah pengertian gitu loh. Nah, jadi itu. Tapi semua Kalijogo semuanya itu betul. Ya memang antara Tuhan dan manusia itu ya tidak makan tempat sendiri-sendiri. Karena manusia itu sendiri adalah manifestasi dari ketuhanan. Makanya kalau orang Islam di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Hadid bahwa Tuhan senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang namanya bersama ya nggak pernah berpisah. Jadi seperti itu. Nah, mengapa akhirnya sangat ditakuti ya perihal manunggaling kaula Gusti itu? Ya, karena ini punya konsekuensi logis gitu loh ya. Jadi bagi Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti itu ya artinya implikasinya di dalam kehidupan itu raja dan kawula itu pun harus manunggal. Ya, ingat pada waktu itu raja itu adalah ditinggikan, ya kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bagi Siti Jenar ya kalau kita ingin maju ya, dan dia sudah bisa menyaksikan bagaimana Barat berada kan, jadi kawula dan raja itu ya harus itu ya tidak bisa terpisah. Jadi di situ karena tidak ada raja kalau tidak punya kawula gitu loh kata Siti Jenar itu. Begitu pula tidak ada kawula kalau nggak ada rajanya. Jadi kalau dibesarkan ke Tuhan semesta alam ya Tuhan jadi tidak ada kalau tidak ada ciptaannya. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi adanya Tuhan ya karena ada ciptaannya yang bisa mengakui keberadaannya. Jadi kalau tidak ada ciptaan yang bisa mengakui keberadaannya ya Tuhan sendiri menjadi tidak ada. Begitu pula kawula juga tidak ada kalau tidak ada kekuatan mastering ya menguasai di jagat. Jadi itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, tetapi implikasinya sangat menakutkan. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, sangat menakutkan bukan saja raja takut. Ya, kan Raden Patah itu akhirnya memanggil bahwa Siti Jenar harus melakukan sholat Jumat di Masjid Demak. Tapi buat Siti Jenar loh. Nah kalau namanya ngabekti kepada Tuhan ya nggak perlu kan harus di Masjid Demak gitu loh. Bahkan di tempatnya sendiri bisa. Aneh itu kan. Tapi itu dianggap pembangkangan. Nah jadi di situ. Karena dianggap pembangkangan ya punya konsekuensi kan. Berarti harus disingkirkan. Jadi itu kan tradisi yang bukan demokrasi kan selalu begitu. Berbeda berarti harus disingkirkan kan itu kan. Nah dari segi ulama juga ketakutan. Waduh kalau antara yang atas dengan yang bawah ini harus satu. Bisa-bisa saya nggak laku ini sebagai ulama ini. Ya bisa nggak laku. Karena bagi Siti Jenar antara murid dan guru itu sebutannya adalah guru murid, murid guru. Jadi di situ seorang murid itu juga bisa menjadi guru.
Karena apa? Guru akan selalu bertanya pada muridnya kan pengetahuannya seberapa. Nah itu dipelajari oleh guru. Jadi murid itu juga gurunya guru gitu loh. Ya, jadi tidak ada murid nggak ada guru gitu. Begitu pula tidak ada guru nggak ada murid. Makanya Siti Jenar menganggap hubungan ulama dengan masyarakat itu pun hubungan guru murid murid guru. Ya, ulama tidak akan ada kalau tidak punya murid. Jadi di situ. Tapi itu punya implikasi kan nanti kan. Waduh, berarti kepatuhan apapun harus kepada ulama bisa menjadi tidak ada. Karena murid cuma bertanya kalau salah gini bisa boleh bertanya dan sebagainya. Kalau Siti Jenar kan bebas. Silakan bertanya, nanti saya akan jawab. Kan seperti itu. Itu yang membuat sangat menakutkan dalam kehidupan sosial. Lebih-lebih setelah Belanda masuk, ya, malah dipakai itu untuk pembelokannya itu. Ya. Jadi pembelokannya itu malah dipakai. Sehingga ajaran Siti Jenar bukan hilang sama sekali, tapi akhirnya diajarkan secara tertutup. Jadi sampai hari ini, ya, tetap ada depokan-depokan yang mengajarkan ajarannya Siti Jenar sampai hari ini. Ya. Hanya saja namanya tentu saja tidak menyantumkan nama Siti Jenar kan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya di Malang ya itu ada di namanya Desa Slamet itu ada padepokannya Siti Jenar. Dan sekarang berarti kalau urutan guru itu guru yang ke-14. Jadi muridnya Siti Jenar itu termasuk guru yang F1 ya kan ya. Saya itu sudah 14 sudah kalau sekarang ini. Dan saya juga bertemu dengan cucunya yang juga F14. Dia malah nerima nerima warisan dari Syekh Siti Jenar. Ya, malah dia menyebutkan bahwa saya punya silsilah langsung ya dari Siti Jenar dan ya kan ternyata dirinya ini, orang ini merupakan keturunan dari ya, putri Siti Jenar yang dijadikan istri Sunan Kalijogo. Nah, jadi Sunan Kalijogo sama Siti Jenar itu sebenarnya Siti Jenar mertuanya Sunan Kalijogo. Dan itu wajar. Mengapa Siti Jenar sebagai gurunya Ki Pengging, guru muridnya Ki Pengging, ya, yang punya anak Adiwijaya atau Mas Karbet bisa diterima oleh Sultan Demak, Sultan Trenggono, yaitu ketika Sunan Kalijogo yang ngajukan. Nah, kalau seperti di film Sunan Kalijogo itu jadi musuhnya Siti Jenar, ya tidak akan kan ngangkat Adiwijaya menjadi menantunya Sultan Trenggono. Tidak akan, wah ini kan anak musuh ini, didikan musuh ini kan nggak akan gitu loh. Nah, hal-hal demikian ini yang tidak sampai di masyarakat gitu loh. Jadi Sultan Trenggono ya kan punya putri, lalu putri itu dinikahi sama Sultan Adiwijaya. Sultan Adiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo ya kan. Nah, padahal di sisi lain Sunan Kalijogo juga muridnya Siti Jenar sehingga diambil menantu kan gitu ya jadinya ya. Nah makanya kalau itu dibuka semua ya nanti juga membuka kerajaan Mataram secara total. Itulah sebabnya dalam buku Centini Jilid 2B yang akan terbit ya kan itu saya urai. Jadi di mana sebenarnya makamnya Sunan Kalijogo itu ada kalau saya tinggal menguraikan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena buku yang saya tulis baik Centini maupun Siti Jenar itu sudah masuk perpustakaannya Universitas Harvard, Cornell, Ohio, ya, Berkeley, kemudian Michigan University, Wisconsin University, Kongres Amerika, Leiden, Birmingham, ya, itu sudah semuanya ya menggunakan referensi Siti Jenarnya dari buku saya.
Nah, jadi itu dari situ ya kan kita sebenarnya ya bersyukur kalau kita dari Indonesia sudah masuk di situ. Tapi prihatinnya buku-buku saya itu justru tidak ada di perpustakaannya universitas di Indonesia. Nah, itu prihatinnya. Padahal di Harvard yang besar begitu ada, ya di Amerika itu kemarin saya lihat itu, saya kan dikirimi itu dari Wisconsin, Michigan, Washington University, ya Berkeley, terus apa itu Ohio, Cornell itu ada semuanya. Cuma di Indonesia jadi nggak ada. Nah, itu anehnya orang Indonesia. Tapi ngengkel kan gitu, ngejel orang Indonesia itu gitu loh ya. Nah, sebagai tambahan secara buku Siti Jenar itu saya tulis sebanyak 4 jilid ya. Jadi yang pertama adalah makna kematian, yang kedua adalah makna kehidupan, yang ketiga adalah makrifat kasunyatan jilid 1 dan makrifat kasunyatan jilid 2. Jadi ada 4. Ya, di sinilah pada makrifat kasunyatan itu ada ilmunya Siti Jenar, bagaimana cara moksa dan sebagainya. Dan itu bisa dipraktekkan dan sudah banyak yang mempraktekkan. Jadi artinya mereka yang ngaji pada saya sudah banyak mempraktekkan ya mantra moksa yang ada di buku Makrifat Kasunyatan jilid 2. Ya, jadi itu Siti Jenar Makrifat Kasunyatan jilid 2. Ya, jadi ada seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan lagi koma terus ya kan, lalu istrinya nelpon saya, Pak, bisa dibacakan mantra moksa ini. Ya kalau memang sudah koma, sudah tidak harapan ya dibacakan saja ya. Ketika dibacakan malah bangun dari komanya. Ketika bangun dari komanya katanya, loh saya kok dibangunkan gitu. Iya, ini tadi saya bacakan mantranya dari Pak Koji. Kalau gitu dibacakan lagi mantranya supaya saya selesai. Jadi akhirnya dibacakan lagi dan langsung meninggal. Jadi tidak koma lagi ya. Juga ada orang yang komanya itu sampai 6 bulan. Terus datang ke saya, Pak, bisa dibacakan mantra Siti Jenar itu, mantra moksa itu. Saya bilang, kalau sudah koma terus kan nggak ada harapannya. Jadi kita nggak niat membunuh orang kalau sudah koma terus. Nah, akhirnya dibacakan mantra moksa itu dan ternyata dia bangkit dari komanya dan keluar besi kuning dari tubuhnya. Jadi rupanya tubuh besi kuningnya yang ada di dalam tubuhnya itu yang membuat dia koma saja. Ya akhirnya boleh si anaknya ya sudah, Bapak berarti sembuh. Padahal ini tadi saya doakan dengan mantra moksa supaya kalau memang selesai, jadi Bapak itu tidak lagi mengalami koma yang bisa membuat menderita. Malah sembuh, ya sudah sembuh. Karena besi kuningnya itu yang keluar, yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi itu ada di buku Siti Jenar Makrifat Kasunyatan jilid 2. Jadi bagi para pemirsa hari ini ya kan bisa itu dibaca urut dari jilid 1, jilid 2, kalau Makrifat Kasunyatan itu langsung jilid 1, jilid 2. Sedangkan yang tanpa kata Makrifat Kasunyatan itu jilid 1 dan jilid 2 makna kehidupan. Disitulah saya uraikan secara kajian akademis ya pandangan Siti Jenar dalam segala puisi-puisinya untuk manunggaling kawul Gusti itu. Tapi itu bisa disalahpahami kalau tidak ini. Ya contohnya ya. Siti Jenar itu mengatakan kan, sering kan dianggap apa itu Siti Jenar melarang orang sholat, melarang orang itu. Nah, kan sering ada ungkapan seperti itu. Padahal Siti Jenar itu mengatakan ya, jadi sejatine kan gitu kan, sadat sholat zakat poso lan kaji
iku wis palson kabeh. Jadi artinya apa yang dipraktekkan orang itu sudah palsu. Palsu itu artinya bukan yang sejatinya gitu loh. Jadi bukan dilarang sholat, jadi beda. Ya. Tapi orang harus mengerti sholat sing bener itu ya opo, poso sing bener itu ya opo, kan itu maksudnya. Makanya dikatakan iku wis palson kabeh, semua itu sudah palsu. Ya. Jadi sudah menjadi, artinya sudah menjadi palsu. Jadi orang tinggal apa itu istilahnya formalitasnya, tapi tidak mengerti hakikatnya. Nah itu disalahgunakan orang. Jadi sehingga kalau orang membicarakan seks Siti Jenar selalu ribut akhirnya. Oh itu kok melarang begini, begini dan sebagainya, sesat dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Ya, bagi Siti Jenar, Anda mau sholat 1000 rakaat pun nggak ada masalah kalau betul-betul memahami esensinya, memahami hidupnya, memahami apa itu maknanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya. Tapi kalau apa itu kita ceritakan terus mungkin nggak akan cukup ya. Maka lebih baik tanya jawab dengan background seperti yang saya sampaikan itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Kozim paparannya. Memang sampai sekarang ya ajaran Siti Jenar kan selama ini kan jadi kontroversi, bahkan ada yang mengatakan itu meniru apa si Al-Halat situ dan sebagainya. Saya jujur waktu itu cuma dapat satu buku ini, jadi saya hanya memahami tentang makna kematian, makna kehidupan belum, terus yang berikutnya yang Marifat Kesenyatan itu ada jilid 1, jilid 2. Nanti kalau ada masih buku tersedia mungkin teman-teman yang berminat juga bisa pesan Mas Kozim kalau masih ada apa. Langsung ke penerbitnya saja. Oh bisa ya, masih ada ya PT Baca ya, BACA, dan itu ada di Facebook. Jadi kalau di Facebook cari Baca gitu bisa ya, atau di Google bisa. Bukan Serambi ya Mas, bukan Serambi ya. Sudah pindah dari tahun 15 dipindah semuanya ya. Jadi itu BACA. PT Baca. Ya. BACA. Ya. Oke. Nah mungkin mohon teman-teman yang mau bertanya klik raise hand ya. Tapi kalau nggak ada ya saya bertanya dulu. Bebas saja teman-teman bicara apa yang didengar. Nah, monggo teman-teman yang mau tentang apa jelenehnya atau apa dari mana. Ya. Bebas saja. Nanti saya sampaikan. Ya. Mas, jadi saya mau tanya sekitar ini aja. Jadi sebelum masuk ke ajaran, jadi bisa dikatakan bahwa Siti Jenar itu dalam politik di zamannya itu kalah ya dengan kelompok para wali tadi ya, yang para adipati pesisir tadi lah, yang yang bergelar wali. Nah itu secara politik kalah kan, artinya kalah, sehingga yang diajarkan. Nah, yang diajarkan ya sekarang yang dikenal sekarang ini Islam NU lah, yang lebih banyak kan NU ya. Ya bukan hanya NU, pokoknya di luar dari yang di Indonesia ya. Dipikirkan oleh Siti Jenar yang di situ. Ya. Jadi ini ada yang bertanya nih, Mas Tony Yunus. Monggo Mas. Mas Tony, silakan Mas Tony. Ya, saya melepas dulu masalah ajarannya ya. Jadi saya mendapatkan banyak gambaran ya waktu saya mencoba untuk mempelajari siapa itu Siti Jenar ya. Jika kita mengenal Abu Mansur Al-Halas ya, maka sering dianggap sebagai salah satu inspirasi utama tentang kisah Siti Jenar dalam tradisi Jawa ya. Nah, Siti Jenar yang katakanlah seorang tokoh mistik dalam sejarah dan mitologi Islam di Jawa itu mengajarkan konsep-konsep yang
menurut ini yang saya pelajarin itu ajaran-ajaran sufisme ekstrem yang dianut oleh Al-Halaj. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah sebetulnya ajaran dari Siti Jenar ini juga memang mengkopi atau mengikuti Abu Mansur Al-Halaj ini gitu loh. Karena ada hampir kesamaannya ya. Misalnya kontroversial yang sering kita ini kan Ana Al-Haq ya. Mungkin saya mungkin ya. Pak Qasim ya. Ana Al-Haq dari Al-Halaj itu. Seolah-olah Ana Al-Haq ini kan aku kebenaran, aku Tuhan. Akhirnya juga larinya ke manunggaling kawula Gusti. Aku dan Gusti, ya kan. Nah, ini bagaimana kira-kira? Apakah betul bahwa Siti Jenar sebetulnya menjadi legenda dari apa yang terjadi ceritanya di Arab sono gitu loh? Apakah betul itu gitu loh? Karena kalau kita melihat sejarah-sejarah kita ini kan juga selalu tidak campur lah. Selalu tidak tepat. Ya, campur gitu loh. Jadi kita juga agak ini ya. Nah, dalam beberapa sumber misalnya disebut bahwa ia adalah seorang ulama yang memiliki pandangan mistik yang berbeda dengan Wali Songo. Lah ini kan menjadi satu kemungkinan konflik yang menyebarkan dia akhirnya dieksekusi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi saya kira mohon dijelaskan Pak Qasim antara Al-Halaj ya, Abu Mansur Al-Halaj dengan Siti Jenar karena perjalanannya hampir sama nih. Iya, sebenarnya kalau dirunut ada ya iya, karena kan gini, Abu Mansur Al-Halaj itu tahun 922. Ya, sedangkan Siti Jenar tahun 1400. Jadi artinya ada selisih paling tidak 450 tahun. Ya, jadi kalau dirunut karena lebih dulu dari Al-Halaj itu ya bisa. Cuma yang harus diketahui, jadi dibunuhnya Al-Halaj itu bukan karena manunggaling kawula Gusti. Karena nanti murid-murid Al-Halaj di zamannya Bustami dan sebagainya itu ya kenal hak semuanya itu. Cuma kan Al-Halaj itu terlibat di dalam politik. Ya, betul. Nah, jadi karena Al-Halaj itu terlibat di dalam politik, ya kan? Nah, maka dibawalah pengertian ke Siti Jenar itu dikaitkan dengan politik. Nah, makanya wali-wali tadi yang sebenarnya itu bukan penyebar agama, tetapi pada para adipati di pesisir, ya kan? Ya ini kan harus dipatuhi secara sentral namanya para adipati itu. Yang menjadi raja utamanya kan Raden Patah sultannya itu. Jadi kan semua harus nurut. Nah, ajaran Siti Jenar dengan manunggaling kawula Gusti itu kalau dibawa ke politik meruntuhkan ya hubungan rakyat dan raja itu menjadi satu. Ya, perlu diketahui pada waktu itu ya orang sangat takut kalau rakyat itu menyatu dengan rajanya itu. Sangat takut. Nah, kepada raja itu kan harus dunu-dunu nyembah dan sebagainya. Sedangkan oleh Siti Jenar ya kan pada era itu sebenarnya bukan terlalu maju kalau dibandingkan ya tahun 1400 itu kan sudah mulai pergolakan di Eropa sebenarnya bahwa revolusi berbentuk demokrasi itu sudah mulai kerja di Eropa. Jadi sebenarnya sudah jalan ya memang rakyat itu harus gandeng dengan rajanya, harus apa yang akan diputuskan raja harus sesuai dengan kehidupan rakyat, apa yang diinginkan rakyat harus bisa dipenuhi oleh rajanya. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Tapi kan peristiwa politik di sini menjadi ke belakang. Ya, makanya nanti akhirnya bisa dipelokoto atau bisa dikuasai Belanda yang datang nggak sampai 100 tahun setelah peristiwanya Siti Jenar.
Nah, jadi ingat ya, Syekh Siti Jenar itu dieksekusi, ya, walaupun eksekusi itu juga dalam tanda petik. Ya, ada yang mengatakan harus dimatikan secara ragawi, ada yang mengatakan itu tidak boleh menyebarkan ajarannya. Ya, tapi kalau tahun 1527 eksekusinya secara akademik lebih bisa dikaitkan dengan istilahnya ajaran yang tidak boleh disebarkan. Karena pada tahun 1527 itu Siti Jenar usianya sudah di atas 100 tahun. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi nggak mungkin orang 100 tahun harus dibunuh secara fisik itu. Ya. Ada satu pertanyaan yang sedikit agak menggelitik ya. Pak Ahmad Kozim bisa menjelaskan tentang silsilah dan sebagainya. Sementara banyak pendapat-pendapat dari para arkeolog ya, itu tidak ada bukti arkeologis atau dokumen sejarah yang jelas tentang adanya kehidupan Syekh Siti Jenar nih. Nah, apakah ini hanya legenda yang akhirnya berkembang, yang menjadi cerita rakyat dan kemudian juga menjadi satu aliran kepercayaan yang ada di Jawa? Nah, mungkin ya saya tidak tahu ya, apakah saya belum baca buku-buku dari Pak Ahmad ya, apakah bukti arkeologis bahwa Siti Jenar itu ada hidup benar itu bagaimana kira-kira Pak Ahmad? Mohon maaf. Ya, begini. Kalau secara arkeologis ya sebenarnya penyanggahnya hanya satu, Profesor Simon dari Universitas Gadjah Mada yang sudah almarhum ya. Karena dia menganggap Syekh Siti Jenar adalah Sunan Kalijogo sebelum bertobat. Nah, jadi artinya sebenarnya Sunan Kalijogo gitu, tapi sebelum bertobat gitu ya. Nah, itu kalau dari sudut arkeologi. Tapi kalau para arkeolog itu mau tahu kan gak kurang-kurang yang galur Kebu Kenongo itu kalau ditelusuri. Masalahnya kan mereka nggak mau menelusuri lewat jalur itu, ya. Jalur Kebu Kenongo ya kan dia murid dari Syekh Siti Jenar, terus murid Syekh Siti Jenar itu ada 40 bupati, ya kan. Nah itu kan bisa ditelusuri, ya. Dan tulisan itu pun sampai dimuat di dalam serat centini, ya, dengan konkret, ya, pada jilid satunya, dan itu sudah saya uraikan di buku serat centini. Jadi itu sebenarnya bisa menelusuri keberadaannya, ya. Lalu tidak mungkin gitu ya, kalau tidak ada arkeolognya itu orang sekedar membentuk satu ajaran supaya bisa diikuti oleh banyak orang itu, ya. Kalau hanya itu tidak perlu, misalnya kenyataan ya lawan-lawan Siti Jenar itu menulis misalnya di Cirebon itu kan kuburan Siti Jenar itu disebut Kemelaten, ya, di Kemelaten Cirebon. Kemelaten itu karena tumbuh bunga melati, ya. Kan di situ dikatakan bahwa setelah Siti Jenar itu dieksekusi, ya, meninggal, maka ya kok dikunjungi oleh masyarakat, makanya perintah dari Sunan Gunung Jati, ya sudah kalau gitu dicegah dulu, orang nggak boleh mengunjungi, lalu diganti, ya, diganti saja mayatnya itu dengan kuda yang dibunuh, ya kan. Nah jadi kuda yang dibunuh itu ya pada waktu menggali ternyata mayat itu tidak ada, yang ada malah tumbuh pohon melati. Makanya semua orang mengatakan Siti Jenar itu moksa. Ya, moksa kan gitu kan. Nah, begitu pula di Demak kan dikatakan anjing kurap. Ya. Nah, kalau memang tidak ada, nggak perlu ada skenario untuk menebarkan gitu loh. Istilahnya itu pemojokan gitu. Ya, sebenarnya sederhana.
Ya, adanya pemojokan itu karena ada realistisnya. Nah, jadi seperti itu. Orang ini harus dilawan ini, orang ini harus disingkirkan ini. Nah, di situ. Dan ajarannya itu pun konkret dalam satu larian yang bisa kita telusuri ya, yang dengan bahasa yang sama sehingga bisa dipraktekkan. Jadi seperti itu. Nah, Ya. ini yang hal-hal semacam ini yang banyak ya orang tidak mau ini ya, contohnya nggak jauh-jauh kan. Sekarang ini kan misalnya nulis ya tentang kajian arkeologi Gunung Padang, Mas Profesor Dani Hilman ya. Itu Ya. kan mengatakan Gunung Padang itu umurnya sudah 25 sampai 27 ribu tahun. Tapi kan tesisnya untuk itu oleh orang barat diperintah harus dicabut. Orang barat yang nyuruh. Karena apa? Mengakui itu akan membongkar semua kisah di Nusantara. Itu masalahnya. Jadi orang barat itu enggak, sejarah Nusantara itu baru mulai Tarumanegara 400 Masehi. Jadi enggak ada itu sampai sebelum Masehi itu sudah ada peradaban itu. Nah, jadi kita itu dibawa ke sana terus. Gitu loh. Ya. Saya tulis di surat Centini yang akan terbit ini, yang jilid 2B, itu usia keris itu sudah sekitar 7.000 tahun yang lalu. Usia keris. Ya. Dapat dibayangkan itu. Membuat keris itu dengan peradaban yang tinggi itu 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun sebelum Masehi? Bukan, 7.000 tahun yang lalu. Berarti 5.000 tahun sebelum Masehi. 5.000 sebelum Masehi. Ya. Itu besi di India ditemukan tahun 2000, tahun 200. Itu bukti arkeolog. Iya, bukti arkeolog. Tapi kita keris kan tidak hanya besi. Kita keris itu bisa campuran dari logam macam-macam. Ya. Nah, ini menarik nih. Ini nanti menarik. Ini mesti bedah buku ini nanti. harus. Iya, saya kira dilanjut saya pertanyaan yang dulu lain. Ya, kalau pertanyaan yang lain. Lari ke keris gawat nih, nanti kepanjangan. Karena ada 3 penanya nih. Enggak, ini tadi soalnya siang tadi ketika ada Zoom, ada orang yang baru mendatangi bedah buku ya dari tulisan orang barat. Itu menyatakan bahwa semua yang diklaim India itu asli Nusantara. Semua yang diklaim India itu orang barat yang nulis. Jadi sekarang ini lagi bongkar-bongkar ini kita ini. Jadi ya, semoga. Iya, jadi seperti itu. Iya. Soalnya ini Mas, kalau ngomong keris ini mayoritas nih banyakan pecinta keris. Jadi itu nanti kalau Serat Centini jilid 2B sudah terbit itu. Itu keris pertama itu siap. Dapur apa yang ada? Itu ada keris dapur pertama itu apa? Dapur berikutnya itu apa? Terus Iya. Halo, Mbak Sidi. Silakan. Nah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya untuk saya bisa di sini. Saya jujur saya terlalu awam dengan hal ini dan saya baru dengar cerita soal Siti Jenar tuh ketika saya ikut Zoom ini. Jadi ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu saya tadi dengar dari penjelasan Bapak ada orang koma dan ketika dibacakan mantra moksa. Koma itu bisa bangun dan keluar besi. Maaf kalau nggak salah pun itu dari tubuhnya, besi dari tubuhnya. Oke, kalau boleh diinfokan Pak, mantra moksa itu sendiri ini bunyinya seperti apa? Nah, itu tadi ada di buku Syekh Siti Jenar Ma'rifat Kasunyatan jilid 2. Jadi dicatat nanti dibeli. Jadi di situ ya. Untuk seandainya beli itu melalui Facebook? Nggak ada di Shopee, di Anu ada, semuanya sudah ada ya. Bisa di Shopee, bisa di Anu gitu ya. Oke, untuk yang kedua Pak, saya ada pertanyaan ini. Saya kan sebagai orang Muslim Pak,
tadi saya dengar penjelasan dari Bapak itu Siti Jenar itu sebenarnya tidak menyuruh untuk berhenti sholat, melainkan itu ada beberapa pengertiannya yang salah. Siti Jenar itu tidak menyuruh berhenti sholat, tapi buat apa sholat jika tidak tahu hakikatnya? Loh, lah ya itu tadi, Siti Jenar betul Iya, kan nggak nyuruh orang berhenti, cuma iya dia betul. bertanya. Iya, Kalau nah, sholat tidak mengerti, itu namanya sudah menjadi palsu, gitu loh. Jadi yang dibilangkan Siti Jenar itu gitu, iku wis palson, sudah menjadi palsu, hanya tinggal bentuknya saja, gitu loh maksudnya. Tapi kalau Anda mau sholat 1000 rakaat pun ya ora apa-apa. Oh itu tergantung orang yang mau kan gitu kan. Cuma Siti Jenar mengingatkan, ya kalau orang tidak tahu hakikatnya ya istilahnya capek ragawi, istilahnya kan capek ragawi itu kan gitu istilahnya. Nah oke. di pengertiannya itu salah pahami dengan Siti Jenar melarang sholat, tidak, memberitahu kalau memang sholat jangan sekedar tampak ragawi sholat. Jadi seperti itu jadi palsu. Sama dengan puasa kan. Ya, puasa kan tidak sekedar menghentikan makan dan minum di siang hari. Orang kelaparan sudah lebih jauh dari itu kan. Misalnya orang miskin tidak bisa makan itu malah lebih dari puasa itu. Kalau di itu. Makanya Siti Jenar bilang, sadat itu artinya sadat sholat, poso, zakat, lan kaji kan gitu kan. Iku wis palson kae. Ya artinya sekarang ini ya sudah menjadi palsu karena tinggal nampaknya saja, ragawinya saja gitu loh. Jadi itu. Cuma, Padahal cuman maaf Pak saya potong, cuman ada beberapa ya orang besar yang ada di agama Muslim itu sendiri, beliau menjelaskan kepada saya kalau misalnya sholat itu sebenarnya bukan kita nggak tahu hakikatnya, cuman seandainya kita nggak tahu hakikatnya kita bisa pelajarin dan itu kita lakukan, yang penting dilakukan. Jadi kasarnya itu yang penting dilakukan sampai kita benar-benar mengerti hakikatnya. Itu bagaimana Pak? ya itu politik namanya. Oh, Politik. lalu Jadi politik itu artinya mewajibkan sesuatu kepada warga negara, pokoknya harus dipatuhi. Jadi di situ. Jadi memang politik itu kejamnya di situ. Makanya di buku Siti Jenar yang makna kematian itu saya jelaskan, agama adalah salah satu alat untuk memperoleh kekuasaan yang paling mudah. Jadi memperoleh kekuasaan yang paling mudah. Makanya sampai hari ini pilpres selalu ya pegang orang agama. Jadi itu. Gitu loh. Jadi sarana paling mudah sebagai kendaraan orang untuk merebut kekuasaan, gampangannya seperti itu, gitu loh. Jadi itu sudah masalah politik itu kalau mereka dibantah ya mereka marah tentunya. Jadi di situ, ya kan. Ya. Karena politik itu tidak mau ditelanjangi kan. Politik itu harus diterima. Pokoknya gini, kalau nggak gini kamu itu salah. Nah itu politik. Ya. Ya orang tidak akan bisa melakukan terus tahu hakikatnya itu, nggak akan. Orang sampai hari ini makan tapi juga nggak tahu hakikatnya makan. Ya, seperti itu. Nah Siti Jenar mengatakan kalau makan ya kita hidup itu bukan untuk makan itu untuk umur selamanya, tapi just untuk mempertahankan hidup saja, sekedar untuk mempertahankan hidup. Makanya we born to die, kita ini dilahirkan untuk menyongsong kematian, begitu kata Siti Jenar. Jadi kita ini hidup justru untuk menjemput kematian. Ya kalau hanya itu gitu loh. Ya. Oke, gimana Mbak Cindy, puas? oh, oke Pak, mungkin saya nanti bisa pelajarin lagi Oh bukunya boleh. dari. Ya. Oke. Selanjutnya nih, Pak Sarwi nih. Ini sahabat yang selalu kritis bertanya. Monggo Pak Sarwi, kameranya dibuka dong. Monggo. Ya, biar Mana? ketok gitu loh. Iya toh? Terus benket. Ya, ya monggo.
Saya yang simpel-simpel aja, Pak Kojim. Ya simpel, mboten simpel sami mawon. Saya udah beberapa kali coba napak tilas ke Melaten, Ya, yang di Kanggaraksan Cirebon itu. Meskipun pada waktu awalnya dulu, pada waktu datang ke sana, itu ketika memasuki makam Kemelaten itu orang itu melihat dengan kecurigaan lah gitu loh. Itu karena selalu diasosiasikan seolah-olah orang yang datang ke situ tuh arep golek pesugihan. Padahal saya konteksnya adalah lebih ke mencoba untuk menyambung keterhubungan spiritual dengan para ulama zaman dulu lah. Saya anggap Syekh Siti Jenar itu adalah salah satu ulama terkemuka. Tadi sempat disebutkan bahwa beliau hidup di sekitar 1400-an, itu masuk akal. Dan beliau itu adalah sepupunya Syekh Nurjati, mertua sekaligus gurunya Sunan Gunung Jati. Makanya di Kanggaraksan, saya makanya berkali-kali pengen ke sana waktu itu dan sudah sering ke sana lah gitu. Nah, tapi sementara itu ada versi makam Syekh Siti Jenar itu juga ada di beberapa tempat yang lain, seperti di Jawa Timur, ada yang katanya di Trowulan atau di mana segala gitu loh. Nah ini pertanyaan simpel saya itu adalah sakjane sing bener tuh yang mana gitu. Yang saya datengin yang di situ sudah jelas-jelas ada tulisan Sarian Syekh Siti Jenar itu bener atau enggak? Terima kasih. Yes, Pak. Jadi gini Pak, ya, bahwa kalau secara silsilah memang itu ada di Cirebon, ya, karena Cirebon memang punya silsilah itu. Tetapi silsilah itu kan juga belum tentu, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi silsilah itu juga belum tentu menunjukkan, ya, kebenarannya. Karena orang itu bisa saja nyantol-nyantolkan, ya, kayak misalnya cerita Habib sekarang itu kan nyantol-nyantolkan itu kan. Jadi seperti itu, ya. Saya banyak memberikan pelajaran pada orang-orang yang akhirnya menunjukkan silsilahnya itu sampai pada Panembahan Senapati, silsilahnya itu. Dan ini banyak orang, maksudnya ke keluarga sana kok dihitungnya ada silsilah yang sama keluarga sana. Tapi silsilah itu selalu dibuat yang segaris dengan orang yang ngajukan silsilah itu. Artinya tidak ini cabangnya ke sana tidak. Ya ini terpunya anak ini punya anak ini, hanya seperti itu, ya. Makanya saya katakan tadi, kalau silsilah itu secara urutan memang ada di Cirebon. Namun di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah juga ada orang yang pegang silsilah bahwa Syekh Siti Jenar itu, ya, asli dari Demak. Nah, jadi di sini kan juga menjadi nanti kalau ahli sejarah pegangannya itu di Cirebon kan di kerajaan, jadi itu ada silsilah tertulis, berarti yang tertulis itu benar. Nah itu bisa miss nanti, artinya kita bisa keliru dalam memahami kebenaran, ya, karena orang yang bertutur boleh jadi benar, cuma nggak ada bukti tulis. Orang yang menulis boleh jadi salah, cuma secara fakta dia ada tulisannya. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya katakan kita sebenarnya tidak tahu persis, ya, Siti Jenar itu asli Cirebon atau asli Demak. Sama-sama tidak tahunya, ya. Masing-masing juga punya klaim saudaranya, ya. Yang di Cirebon, oh ini saudaranya ini punya turunan ini. Yang di Demak juga begitu. Nah, jadi makanya tadi saya katakan bahkan ada orang yang datang ke saya
ya ke rumah saya ini yang sekarang saya pakai sebagai Zoom ini, ya orang itu mengatakan ya keturunan yang ke-13 dari seksi Jenar, ya keturunannya. Jadi ini putra ini putra ini, putra ini, jadi seperti itu, ya. Kalau dihitung waktu ya benar, kalau 1400 sampai sekarang mencapai keturunan yang ke-13 itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, mengenai makam, makam itu kan istilahnya penghormatan dari para muridnya. Sehingga dimanapun ya Siti Jenar pernah mengajarkan, itu ditapaktilasi sebagai makamnya. Jadi makam itu di situ tidak berarti kuburan. Makam ini kan bahasa Arab makom, ya kan, makom. Ya. Jadi tempat Siti Jenar mengajarkan ilmunya. Jadi itu makom. Ya, makanya di Mekah pun itu kalau yang berhaji itu kan di sebelahnya Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Ya, jadi bukan kuburan Ibrahim. Nah, makam Syekh Siti Jenar dengan menggunakan bahasa kita K itu ada dari Banten, ya, terus di Cirebon, lalu di Lemah Abang di Kerawang ini, ya, di Salatiga juga ada, di Demak juga ada, di Lamongan Tuban juga ada, di Lombok juga ada. Saya pernah ke Lombok sana, ya, di sana ada makamnya Syekh Siti Jenar. Sama ketemu orang Malaysia katanya juga ada makamnya Syekh Siti Jenar di Johor, coba itu. Lalu ada orang yang Riau katanya juga ada di Riau ada makamnya Syekh Siti Jenar. Nah, tidak salah kalau itu tempat pengajarannya gitu loh. Yang salah adalah ketika kita menganggap itu kuburannya. Nah, itu yang salah gitu, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, jadi di situ gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang disebut makam-makam itu bukan kuburan, tapi jejak-jejak Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmunya, dan oleh para muridnya itu dihormati, ya, dihormati dengan ditandai dibuatkan kuburan. Nah, kan gitu kan, sehingga supaya orang itu ya merasa oh ini dimakamkan di sini. Akhirnya dari makam sebagai tempat pengajaran menjadi makam dalam arti kata kuburan. Ya, jadi seperti itu, Sarwit. Ya, terima kasih. Ya, mungkin satu ada lagi. lagi yang ditambahkan. Ya. Satu lagi itu saya yang menarik itu adalah pernah juga ketemu langsung maupun membaca bukunya Profesor Agus Sunyoto, dan juga peneliti khusus dari sarjana universitas zaman dulu masih IAIN Semarang itu. Ya. Nah, dia mengumpulkan dari, Kalau yang Semarang kan Muhammad Solihin. ya, Mas Solihin kalau nggak salah itu. Ya, apa yang Cukup ditanyakan? menarik dari saya itu adalah kumpulan pidato-pidato politiknya Syekh Siti Jenar. Nah, itu dikumpulkan dari berbagai manuskrip. Itu kalau kita pelajari, dan akhirnya sudah saya cetak beberapa buah gitu untuk kepentingan sendiri gitu. Itu saya membayangkan bahwa figur seorang Syekh Siti Jenar itu kira-kira saya membayangkannya adalah beliau itu seperti Munir zaman dulu lah gitu loh. Ya, Jadi, Munir almarhum maksudnya. Ya, Munir almarhum. Jadi dia bahkan mungkin lebih berani. Lebih berani gitu loh. Makanya dia di kalangan wali diwedeni sekaligus dibenci tapi rindu gitu. Di kalangan raja dia ya arep digoleki patine lah, kira-kira gitu. Itu kalau
Kalau menurut Pak Kojim gimana itu apa namanya? Karena Iya, dia itu akhirnya dia kan menjadi sangat itu apa namanya? Pengikutnya itu kan tokoh-tokoh seperti apa namanya? Mbahnya Joko Tingkir itu iya ada 40 Pak itu. Iya itu terus yang Lontang Semarang, Betul. terus yang di Jolo Sutro itu Ya. Ki apa? Jadi semua Ki itu Ki Banyu Biru, Kian itu semua Banyu muridnya Biru, itu. Ki Artajaya atau siapa Iya. namanya? Sunan Geseng segala gitu. Iya. Itu adalah yang orang-orang yang dia anti establishment lah kira-kira gitu. Itu gimana Pak Kojim? Ya, memang begini. Saya sendiri kan pernah sama Mas Agus Sunyoto itu 2 kali kalau nggak salah dijadikan narasumber untuk mengupas buku yang ditulisnya itu Mas Agus Sunyoto almarhum ya. Nah, sedangkan Mas Solihin sendiri ya sudah almarhum ya. Dan pada waktu itu kalau lagi bareng misalnya ada Mas Solihin, ada saya membahas Siti Jenar ya Mas Solihin akhirnya sudah ada yang lebih tua, jadi saya serahkan saja kepada Pak Kojim katanya, jadi saya tinggal ngikuti saja katanya. Nah, jadi itu memang Mas Solihin ngambil secara akademik, kajian lewat akademik ya. Nah, Mas Agus Sunyoto melalui penelitian ya. Kita bisa benarkan ya bahwa Siti Jenar itu tadi seperti saya katakan, kedudukan wali itu sebenarnya bukan penyiar agama tapi adipati di pesisir. Makanya wali-wali itu tidak ada di bagian dalam, misalkan di Surakarta, di Anu itu tidak, semuanya ada di pesisir. Ya, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Sedayu, ya, sampai Sunan Kudus, Sunan Muria, semuanya itu ada di pesisir sampai Sunan Gunung Jati, ya itu di pesisir semuanya. Dan itu semua di bawah komando Raden Patah sebagai sultan, ya. Ketika berdirinya, ya, Demak setelah jatuhnya Majapahit. Jadi itu. Nah, jadi di sini Siti Jenar dianggap 2 sisi penghalang. Ya, penghalang pertama ajarannya itu ya bisa merontokkan feodalisme yang ada. Ya. Jadi merontokkan feodalisme yang ada itu yang pertama. Yang kedua bisa merontokkan kedaulatannya. Karena apa? Karena banyaknya adipati ya yang berpihak pada Siti Jenar. Jadi kalau ditolerir, adipati yang banyak itu bisa melakukan pemberontakan. Jadi karena itu harus disingkirkan. Nah, jadi di situ ya. Dan Siti Jenar sendiri ya, walaupun akhirnya sudah tua kan, itu tahun 1527 baru istilahnya diputuskan dieksekusi, tapi itu istilahnya karena usia sudah 120 tahunan, jadi nggak mungkin Siti Jenar itu dibunuh ya. Makanya dalam tulisan yang ada di Cirebon juga hanya dikurung istilahnya. Kurung itu ya boleh beribadah, boleh tapi nggak boleh nyebarkan kepada murid-muridnya. Jadi dikurung istilahnya ya sampai wafatnya. Jadi seperti itu ya, yang di Jawa Tengah misalnya sama Jawa Timur banyak itu padepokannya itu. Sampai hari ini bisa kita telusuri padepokannya itu ya. Jadi di Malang saja ada 2 padepokannya. Di Madiun ada, di Jogja ada sampai hari ini. Jadi masih banyak. Dan nanti baru tahu ciri-cirinya padepokan Siti Jenar kalau belajarnya sudah tuntas. Sebab kalau di awal itu mereka tidak mau membukakan. Jadi ini Siti Jenar, ini tidak. Orang dibiarkan tuntas dulu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi begitu Pak Servi. Jadi memang sangat ditakuti oleh penguasa pada waktu itu. Berikutnya
Pak Kusuma Tatwa, KPH Kusuma Tatwa. Monggo, ya. Ya, pertanyaan saja. Ye. Pertanyaan pertama, ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya sangat relevan dengan dunia sekarang. Karena intinya hakikat. Itu pertanyaan pertama. Bagaimana kupasan Bapak sebagai narsum kaitannya ajaran Siti Jenar dengan dunia sekarang, baik dunia politik, dunia kehidupan. Yang kedua, masih yang sama terkait dunia sekarang, ajaran Siti Jenar sebenarnya di zaman itu merupakan kemajuan besar. Kemajuan besar. Karena Syekh Siti Jenar lebih banyak mengupas diri sendiri tentang bagaimana melakukan dengan baik. Nah, sekarang berarti kan masih relevan juga. Pertanyaan selanjutnya, atau saran selanjutnya, lebih indah jika Syekh Siti Jenar ini dikaitkan dengan kehidupan dan masa kini terkait dengan hal atau teori-teori atau pengetahuan masa kini. Nah, jika itu terjawab dan ditulis di buku, maka akan banyak, sebenarnya sudah banyak yang melakukan, tinggal tidak diputuskan itu ajaran Siti Jenar. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Kusmo. Bu Sumo, tadi pun jawab. sudah saya jelaskan, buku Syekh Siti Jenar sudah saya tulis 4 jilid, ya. Mengenai relevansi Syekh Siti Jenar sudah saya seminarkan internasional, ya, dengan judul Masih Relevankah Ajaran Syekh Siti Jenar? Ya, ini seminar internasional, jadi artinya ajaran Syekh Siti Jenar itu masih relevan, makanya judulnya Masih Relevankah Ajaran Syekh Siti Jenar? Nah, itu saya uraikan ada 9 ajaran Syekh Siti Jenar yang sekarang ini bisa menjadi fondasi untuk kehidupan modern. Ya, pada waktu itu yang memberikan seminar internasionalnya itu, karena ini seminar budaya Jawa secara internasional. Itu saya yang mengisi sama Pak Jenderal Tiasno Sudarto, ya, saya, Pak Jenderal Tiasno Sudarto, lalu yang kedua ahli budaya yang sudah wafat, Remi Silado, ya, Pak Remi Silado. Terus yang berikutnya itu Dr. Bambang Nurseno, ya, yang dari agama Kristen Optik Syria, ya, jadi itu. Nah, agama Ortodoks Syria. Jadi saya jelaskan bahwa ajaran Siti Jenar itu, ya, bisa diterapkan untuk modernisasi, ya. Saya ambilkan salah satu contoh saja dari 1 poin itu. Siti Jenar itu mengatakan bahwa untuk membangun bangsa itu harus berdiri di atas hak, mandiri, dan kodrat, ya. Jadi hak, mandiri, dan kodrat ini juga ada di jilid 1 Makna Kematian, ya. Jadi kenapa hak, mandiri, dan kodrat? Karena membangun bangsa itu setiap warga negara harus dijamin dulu haknya sejak lahir. Jadi kalau kelahiran ini tidak dijamin haknya, nggak bakal sebuah bangsa dan negara itu bisa maju. Apa hak bagi setiap jiwa yang dilahirkan itu? Yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, ya. Jadi memperoleh pendidikan itu hak setiap orang yang dilahirkan. Kemudian hak untuk memperoleh kesehatan. Jadi begitu dilahirkan, negara harus bisa menjamin warganya sehat, ya. Terus hak untuk bisa menyediakan lapangan kerja. Jadi itu harus dijamin, ya. Kemudian kedua itu hak mandiri. Jadi mandiri itu setiap orang dalam pendidikan itu harus didorong untuk bisa hidup mandiri, bukan menggantungkan pihak lain. Nah, jadi cocok sekali dengan semboyan. Dulu Bung Karno mengatakan
berdiri di atas kaki sendiri. Jadi itu memang harus. Lalu yang berikutnya adalah kodrat, ya. Jadi kodrat itu talenta. Jadi setiap manusia itu punya talenta. Maka manusia harus bisa diberi tempat untuk bisa mengembangkan talentanya. Kalau itu baru satu loh. Tadi ada 9 loh. Baru satu. Kalau itu bisa dipenuhi, maka ya itu bakal bisa menjadi sebuah negara yang bisa menuju ke depan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ada relevan ya 9 ajaran Syekhsiti Jenar ya. Jadi itu ada 10 halaman ya. Masih relevankah ya ajaran Syekhsiti Jenar ya. Nah, di situ saya tulis ya. Jadi satu persatu ada 9 ya. Ajaran pokok itu ada 9 yang saya sampaikan ya. Yang pertama adalah masalah berpendapat. Nah, jadi ini berpendapat. Bangsa Indonesia ini nggak ngerti cara berpendapat sehingga hebat kusir akhirnya gitu loh ya. Siti Jenar mengatakan orang itu harus bisa berpendapat. Dan pendapat itu bukan untuk benar dan salah, tapi untuk menemukan sesuatu yang paling ya berfungsi bagi kehidupan bersama. Jadi itu. Lalu ajaran kedua adalah itu tadi hak kemandirian dan kodrat. Ya. Ajaran yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai hubungan antara satu orang dengan orang lain itu hubungan kodrat dan irodat. Ya. Nah, ajaran pokok yang keempat, segala sesuatu di alam semesta adalah satu dan hidup. Ya. Nah, ajaran kelima itu artinya tentang ilmu sejati ya, itu harus bisa disampaikan kepada masyarakat ya, jadi seperti itu. Sedangkan ajaran keenam, hidup itu ya dalam faktanya itu saling membohongi, sehingga tidak boleh saling membohongi gitu loh. Dalam faktanya itu kan saling membohongi, saling nyimpen rahasia ya. Kalau masih itu dipakai ya nggak bisa gitu loh ya. Nah, yang ketujuh itu ya, Tuhan itu tidak punya nama. Ini penting ini ya. Jadi Tuhan itu tidak punya nama. Itu ajaran Syekhsiti Jenar. Ya, jadi yang memberi nama itu orang. Terus kenapa orang berkelahi karena menyebut nama Tuhan gitu loh. Ya, jadi itu ya. Nah, yang kedelapan, kebanyakan raja agama itu raja penipu. Jadi raja yang berlandaskan ajaran agama itu raja penipu karena dia memanipulasi agama untuk kekuasaannya. Gitu. Makanya ketakutan pada waktu itu kalau raja-raja terhadap ajaran Syekhsiti Jenar itu. Ya. Yang terakhir ke-9, alam semesta itu adalah wajah Tuhan. Nah, jadi di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah sangat relevan, tinggal dikembangkan dan sudah saya seminarkan secara internasional. Jadi itu ya. Oke, Mas, karena masih ada beberapa pertanyaan. Nanti yang berminat nanti yang dikirim ke saya kirim ke admin KCB, itu poin-poin yang disampaikan Mas Kozim tadi. Nah, ini berikutnya karena masih ada beberapa penanya nih. Tadi Mas Dipo Nugraha, habis itu Mas Bambang Irawan. Saya kira Mas Dipo tadi sudah present paling awal ya. Silakan Mas Dipo Nugraha. Nanti habis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik bicara tentang Syekhsiti Jenar. Pertanyaan saya sebenarnya begini ya. Kebetulan saya menulis buku tentang Serat Dharma Gandul yang kurang lebih ya, kalau keyakinan banyak orang dari tradisi tutur diyakini sebagai warisan leluhur. Jadi padahal dari penelitian saya terbuktikan bahwa Serat Dharma Gandul itu karya sastra modern, ditulis oleh Tunggul Wulung dan memang ada kaitannya dengan persebaran agama tertentu. Maka kisah tentang Wali Songo itu bisa aneh dan kisah tentang Majapahit itu bisa menyelisih sumber primer sejarah. Ya. Begitu pula kalau kita misalkan belajar tentang banyak kisah di tradisi oral
Jawa ya, misalkan Candi Prambanan yang Bandung Bondowoso, padahal sebenarnya pembuatnya adalah Rakyat Pikatan misalkan. Nah, sama juga terkait dengan kajian yang Pak Khodim lakukan ini, metode apa yang Bapak lakukan? Apakah menggunakan metode production criticism atau menggunakan metode filologi atau menggunakan metode apa di dalam memverifikasi satu teks ya, yang tanda petik ya, yang ini adalah produk modern, yang ini memang kuno, yang ini ada bukti pendukungnya, yang ini primer, yang ini bukan primer. Metode apa yang Bapak lakukan? Karena seperti misalkan ya, bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa yang oke lah, makom itu makam misalnya, satu contoh saja ya. Petilasan tempat mengajar misalkan. Lalu bagaimana bisa memastikan misalkan, yang ini benar-benar yang makamnya, yang sana itu hanya tempat mengajarnya. Itu satu contoh saja. Termasuk misalkan tadi saya sepakat mengenai silsilah. Heri Purwanto itu sudah menunjukkan di bukunya yang berjudul saya lupa ya, tentang Majapahit, bagaimana babat dan serat di tradisi pujangga Jawa itu mencantolkan silsilah. Dan itu juga sebenarnya bukti apa ya, kita bukan kemudian mengatakan bahwa kalau ada bangsa barat mengkritik babat dan serat itu kemudian mereka menzalimi sejarah kita, bukan, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Termasuk Franciscus Assisi yang di Assisi Channel juga menunjukkan bukti-bukti seperti itu. Nah, maksud saya di dalam Pak Khodim ini membuat buku, memverifikasi naskah, sumber dan lain sebagainya, ini metode apa yang dilakukan? Kemudian bisa mengatakan, misalkan tadi ada cerita pidatonya ini pidato ini yang membuat Pujangga Mataram modern atau akhir-akhir menjelang benar-benar Belanda berkuasa, kemudian butuh cerita tentang zaman awal berdirinya Kerajaan Demak misalkan, dan seterusnya. Dan hal-hal lainnya tadi sudah saya berikan komentar di kolom komentar ya, termasuk tentang yang di mana itu Gunung Padang, itu retraksi artikelnya bukan karena penzaliman akademisi, bukan, karena metode carbon datingnya yang keliru, sehingga memang harus diakui memang itu sebuah tulisan ilmiah yang bermasalah, sehingga memang harus ditarik begitu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ya, saya dari awal mengatakan saya tidak ada tendensi untuk menulis sejarah. Ya, karena sejarah itu selalu nanti terjadi ya perdebatan yang tadi saya katakan, bisa saja ada tertulis tapi salah, bisa saja ada tuturan tapi benar. Tapi kedua-duanya mengakibatkan itu disalahkan ya. Saya menulis Siti Jenar berdasarkan ajaran Siti Jenar yang saya terima dari orang-orang tua ya. Lalu ajaran itulah yang saya jabarkan. Ya, bahwa apa itu makam dan sebagainya itu ya kita lihat ya. Kita lihat makamnya itu banyak sekali, saya itu sampai ke Lombok ya. Dan memang tidak ada petunjuk bahwa yang mana yang makam Siti Jenar itu. Makanya saya anggap ya semua itu petilasan karena muridnya menghargai saja. Sebab gak mungkin orang satu kuburannya itu ada di mana-mana. Jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau Darmo Gandul itu ya, Tunggul Wulung itu penafsiran. Ya, sebenarnya tidak ada sama sekali ya bahwa itu yang menulis Tunggul Wulung ya. Jadi itu penafsiran 100% ya. Jadi di situ ya. Sedangkan masalah Gunung Padang ya kita harus cek secara faktual ya, saya karena juga 14 kali ke sana ya, carbon date-nya juga harus betul-betul karena itu ketakutan orang barat ya. Ya, karena hal semacam Gunung Padang itu juga ditemukan di Bosnia dan sebagainya yang sekarang juga mulai dihargai. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai apa yang kita lakukan, kebenaran yang kita punya, ya kita akan diinjak terus sama bangsa asing. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini kita harus bisa memahami ya, cek-cekan. Jadi saya sudah mengatakan kan, kalau apa itu candi-candi Borobudur ya, kalau menurut Mas Assisi ya dibaca Saka sekarang.
Saka sekarang itu Saka yang sekitar tahun 850. Tapi saya pernah debat itu. Ya, kalau 850 itu membuat candinya itu dari batu andesit. Batu andesit itu paling tidak 30-35% itu besi. Jadi membuat relief yang jeglong-jeglong itu, muncul-muncul kecil-kecil itu sompel semuanya. Pernah saya tanya itu pada para ahli relief, bisa nggak abad 9 membuat kecil-kecil seperti itu? Malah jawaban ke saya gini, Pak Gojim apa nggak pernah melihat membuat relief di Munthilan? Tapi bilang, pernah, tapi kan menggunakan listrik. Ya sekarang buktikan listriknya abad itu. Gitu jadinya. Terus kenapa tidak berani uji karbonnya? Loh Pak, uji karbon nanti ketemu tanahnya. Saya bilang loh, tanah itu ada organik. Nanti akan ketemu karbon organiknya, bukan hanya batunya. Dan akan diketahui batunya dari mana. Nah, jadi perdebatannya itu sekarang masih debat kusir saya katakan. Tidak berani ngetes langsung berdasarkan ilmu bareng-bareng. Ayo kita cek ilmunya secara benar, bareng. Tidak berani begitu Mas. Yang ada komod itu harus dicabut kan. Jadi nggak pernah mendatangkan Mas Hilman, dan Hilman. Coba ayo kita cek kebenarannya. Pernah. Yang ada sekarang itu cuma itu yang dibuat Dr. Hilman itu, profesor itu keliru, cabut. Punya begitu gitu loh. Ya, itu yang selalu membela Nusantara itu. Ya, harus berani duduk bareng dong. Duduk bareng. Ayo ujian kelirunya di mana? Ayo diuji bareng. Harus berani begitu, bukan dari jauh. Keliru harus dicabut, bukan. Harus berani. Profesor Hilman yang ahli geologi dari ITB sama sampean duduk bareng. Dari mana sampean bisa nguji ini salah? Harus berani begitu. Kalau tidak berani begitu nanti jadinya debat kusir, nggak ada selesainya, ya. Jadi itu non sewu. Mohon maaf. Jadi di situ. Oke, karena ini sudah ya, mungkin Mas Dipo untuk selanjutnya kita ya, mungkin masih penasaran tapi masih ada 2 penanya lain nih, waktunya udah mepet. Saya persilakan Mas Bambang Irawan, monggo singkat padat aja Mas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturaken wilujeng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, sebetulnya pertanyaan saya tadi sudah diaturkan di depan sebenarnya, tapi saya pengennya kontekstualisasi ajaran Siti Jenar di masa sekarang. Karena kalau memang itu dianggap ajaran itu sangat berguna dan bisa bermanfaat bagi perjalanan bangsa kita, perjalanan manusia saat ini dan ke depan, itu mestinya ada gerakan ya. Ada gerakan misalnya paguyuban atau misalnya katakanlah aliran kepercayaan yang ini langsung Siti Jenar. Kenyataannya kan tidak ada. Karena kan secara tadi bukti naskah dokumentasi kan Siti Jenar juga tidak meninggalkan naskah ajaran ya Pak Gojim ya. Jadi yang ada hanya bab-bab yang menceritakan ajaran Siti Jenar. Dan itu luar biasa penulis bab-babnya itu, misalnya bab Demak yang di dalamnya itu. Jadi tadi sudah diinikan, tinggal saya nanti coba membaca bukunya, tapi yang saya butuhkan sebetulnya kontekstualisasi dan gerakan. Kalau hanya semacam wacana ini ya, ini sebetulnya enak-enakan rebukan saja. Rebukannya Kyai Sepuh enak-enakan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nyuwun pangapunten, menurut Pak Gojim mungkin nggak ya Siti Jenar itu juga membawa ajaran Saifah, istilahnya rodo kecampuran atau terkontaminasi dengan Saifah, karena konsep ketuhanan di dalam Saifah itu juga sangat-sangat similar dengan konsep ketuhanannya Islam dalam tanda petik punyanya Siti Jenar itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini agak sedikit Pak, dalam berbagai macam forum dan saya temui misalnya praktek-praktek spiritualitas ya, banyak orang yang lelaku kemudian ditemui para leluhur gitu ya, ketemu dirawuhi Sunan Kalijogo. Saya pernah ada yang dirawuhi, cerita dirawuhi Sunan Kalijogo, dirawuhi Sunan Giri, kemudian tapi saya belum pernah mendengar dirawuhi Siti Jenar.
Nah, ini kira-kira mengapa? Ini kira-kira mengapa? Tetapi saya pernah mendengarkan dari beberapa penganut Mahayana itu pernah menunjukkan bahwa ini loh, kalau mau ketemu Sesiti Jenar itu arah spiritualnya ke sana. Kalau menggunakan Haruko Sukmo, begitu. Tetapi saya belum pernah mendengar ini orang yang dipanggi Sesiti Jenar. Nah, ini mengapa dipanggi Sunan Kalijogo? Ya, dipanggi Pak Karno, Bung Karno, ya, dipanggi ini, tapi dipanggi Sesiti Jenar belum ada. Yang terakhir saran ya, sekedar Pak Kojem, saya mengikuti beberapa podcast Pak Kojem di Ngaji Roso atau di ini. Mohon Pak, nanti kalau ini poskan lagi interviewernya itu mohon membuat daftar pertanyaan yang sistematis supaya nggak asal tanya kecekeli kemudian saya iman gitu. Menurut saya yang ini kan Pak Kojem ya harusnya sistematis, jadi non sewu ngalor ngidul jadi kemudian kurang sistematis. Katen Pak, terima kasih moderator Pak Rio, matur nuwun sangat atas kesempatannya. Assalamualaikum. Matur suwun Mas Bambang. Jadi saya jawab dari yang paling belakang, ya kan. Dalam Ngaji Roso saya diundang, tentu sulit untuk menyuruh orang yang menginterview itu harus begini dan begitu ya. Ini yang harus juga dipahami. Sering saya mbok dibuatkan gampang Pak, nanti sesuai dengan permintaan netizen saja ya sudah. Jadi seperti itu artinya. Jadi saya sebagai narasumber yang diundang tentu tidak bisa mendikte ya pihak yang menginterview. Jadi di situ. Nah, dua, masalah ketemu dengan Sesiti Jenar ya. Tidak berarti kalau Mas Bambang tidak bisa ketemu atau orang lain nggak bisa ketemu. Itu yang juga harus dipahami. Boleh jadi orang yang ketemu Sesiti Jenar jauh lebih banyak daripada yang ketemu Sunan Kalijogo, Bung Karno dan lain sebagainya ya. Jadi nggak bisa dipakai sebagai patokan. Karena ada orang, tadi sudah saya katakan, ada orang yang datang ke rumah saya ya, itu mengaku bukan hanya ketemu, selalu bisa komunikasi dengan Sesiti Jenar, selalu bisa komunikasi dengan Sesiti Jenar, datang ke rumah saya, bayangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita naik terus jadinya ya. Terus yang berikutnya tadi apa ya, akhirnya sampai lupa yang nomor 2. Jadi nomor 4 tadi tentang mungkin nggak ajaran Sesiti Jenar itu juga terpengaruh. Oh ya, kontekstualisasi ya. Oke, kontekstualisasi. Ini kan masalah kontekstualisasi itu sebenarnya ini sudah bisa menyangkut politik Mas. Tapi kalau padepokannya ada, padepokannya yang sekarang jadi profesor-profesor itu juga yang berguru dari padepokan Sesiti Jenar ya, terus menghubungi saya banyak itu ya. Jadi kalau dari Unibra misalnya Profesor Iwan Triyuwono itu adalah salah satu murid yang pernah mengaji di padepokan Sesiti Jenar ya. Jadi di situ ya dia intens komunikasi dengan saya ya. Jadi di situ ya masih banyak ya. Nah, jadi di sini kontekstualisasi itu tentunya kalau itu bisa nyerempet kedudukan yang atas ya nggak bisa ya. Sedangkan seperti seminar itu kan kita bukan sekedar wacana, menyampaikan kan dalam seminar itu tertulis ya kan, tapi toh ya di dalam praktek kita tidak bisa semudah itu. Misalnya kita jadikan gerakan ya, nggak bisa ya. Kalangan penghayat itu ya, itu sebelum pandemi loh ya, sebelum pandemi itu di Taman Mini itu selalu bertemu setiap hari Selasa Kliwon, Anggoro Kasih di Taman Mini Indonesia Indah ya. Itu bertemu itu setiap Selasa Kliwon, itu malam Selasa Kliwon itu ya. Itu macam-macam jenis penghayat bisa bersatu ya. Ketika saya mengisi juga nggak muat-muat itu bukan padepokan ininya, serambi untuk ininya itu, untuk pertemuannya itu. Tapi tetap kan mereka nggak bisa kalau itu diwujudkan di dalam suatu gerakan ya. Jadi itulah yang menyebabkan hanya menjadi curhat.
ya orang-orang Jawen, orang kebatinan, orang kepercayaan kok masih nggak boleh begini, masih nggak boleh begitu. Akhirnya hanya curhat sampai di situ, ya. Padahal mereka itu yang secara apa itu penduduk mungkin ya berjuta-juta, ya orang yang mengikuti penghayat itu berjuta-juta. Namun demikian di dalam praktek ya mereka ingin menikah dengan caranya sendiri nggak bisa. Masih seperti itu gitu loh ya. Jadi kalau sudah menyentuh politik, jawabannya jadi wallahu a'lam. Idealnya di situ ya. Jadi itu. Nah, yang paling puncak tadi apa? Apa sudah termasuk yang kontekstualisasi terus yang paling puncak tadi? Yang nomor satu pertanyaan ditanyakan. Saya kira cukup tadi ya, udah dijawab 3 kan dari bawah tadi. Iya, dari bawah memangnya. Iya. Oke Kenapa Mas dari Bambang ya. bawah supaya tidak lupa. Iya. Jadi itu. Oke Mas Bambang ya, mungkin dianggap cukup dulu deh, karena kalau terlalu dalam nanti penanya berikutnya nggak komanan, nggak kebagian. Iya, Sekarang di saya persilakan. Sasono Adiroso TMII ya, dulu sebelum pandemi saya sering hadir ya, jadi itu. Ya itu jadi curhat-curhatan aja juga Iya. gitu loh. Sekarang ini yang di saya Mbak Dinda Fitri ya. Tadi kayaknya ada Pak Arwani juga sempat raise hand ya. Apa betul Pak Arwani? Nggak ada suaranya Pak Arwani. Mungkin Mbak Dinda dulu deh. Mbak Dinda Fitri silakan. Mbak Dinda Fitri dulu. Silakan Mbak. Dinda. Nah ini manggilnya jadi sudah Mbak jadi Dinda ini. Iya. Iya, mboten napa-napa. Salam Mohon kameranya kalau sakit dibuka, Mbak Fitri. Niki saya lagi di luar karena saya tertarik tadi. Oh iya, monggo, enggak apa-apa ada. Saya tidak bisa on cam, Bapak. Terima kasih sebelumnya, salam kenal. Saya Dinda Fitri, saya tinggal di Jakarta. Salam Rahayu, Wilujeng Dalu. Rahayu, Rahayu. Terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Sengkara bisa bergabung di sini bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Langsung saja saya ke pertanyaan, Niki. Jadi langsung aja Mbak Fitri, Mbak Dinda Fitri, monggo. Sekarang ini semarak sekali Bapak tentang DNA. Nah, saya pun di sini seperti ingin gitu ya, mungkin kan selama ini Pak Koji sudah membuat manuskrip bahkan buku-buku yang sangat luar biasa tentang seksi degener. Walaupun saya mohon maaf memang belum ada mungkin yang sudah saya baca dan mungkin juga belum. Lalu kalau tentang ajaran itu sendiri, saya setuju bahwa sekarang pun sangat relevan untuk dipelajari. Bahkan pelajaran secara spiritual ke dalam diri itu sangat luar biasa. Itulah perjalanan sesungguhnya manunggaling kawula Gusti. Nah ini saya sangat setuju dan pun saya berharap anak-anak generasi sekarang dan mendatang itu pun bisa untuk secara sadar meningkatkan kesadarannya belajar hal ini. Ini sangat bagus belajar ke dalam diri kita secara spiritual sehingga akan memberikan keselarasan pun kesejahteraan ya nanti dari diri orang-orang di sekitar dan juga secara luas nantinya secara kenusantaraan. Nah, mohon maaf Pak Godin di sini secara DNA saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya Syekh Siti Jenar ini apakah benar berasal mohon maaf dari Arab ataupun dari Cina atau bahkan dari Nusantara seperti kita gitu Bapak. Itu satu. Kemudian yang lainnya adalah secara global gitu ya, seperti yang sudah Bapak teliti selama ini, masa ajaran Wali Songo ini dimulai dari tahun berapa Bapak? Kemudian sampai tahun berapa dari yang Wali Songo ini? Kemudian pengaruh apa di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara? Karena tadi pun saya mendengar pasti akan berpengaruh, gitu kan? Karena siapapun yang menggunakan politik agama itu mungkin ada kepalsuan dalam perebutan satu kekuasaan. Dimanapun kita pelajari, kehancuran Majapahit pun
ada sisi-sisi politik di situ, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Kojim. Silahkan saya menyimak. Monggo. Terima kasih Mas Rio. Matur nuwun Mbak Dinda Matur Fitri. nuwun Mbak Dinda ya. Monggo Jadi Pak Kojim. begini ya, jadi begini. Kalau masalah DNA ya tentunya belum ada ya yang menguji sampai ke sana. Jadi itu tadi, kalau berdasarkan silsilah, banyak orang membuat silsilah. Sehingga kebetulan Mas Agus Sunyoto itu lebih menitik beratkan silsilah tertulis ya ditemukan di Cirebon, kalau silsilah tertulis. Tapi kalau silsilah tutur itu banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya akhirnya itu tadi, ya kebenarannya ya kita tidak tahu. Apakah betul? Ya kalau Nur dari Cirebon itu keturunan Arab. Kalau Nur dari Cirebon, gitu kan. Tapi kalau Nur dari Demak bukan asli orang Demak. Karena asli orang Demak itu bisa menjadi guru bagi Ki Pengging. Jadi seperti itu ya. Hanya saja beliau anak bangsawan sehingga bisa sekolah di Timur Tengah. Itu kalau riwayat-riwayat yang saya terima ya. Nah, sedangkan mengenai apa itu yang kedua tadi apa Mbak? Yang terakhir yang kedua ini apa namanya, periode pengajaran dari Wali Songo. Periode ya. Jadi ini perlu saya luruskan dulu. Sebenarnya itu bukan Wali Songo ya. Maka ini saya luruskan di buku Serat Centini Jilid 2B yang akan terbit ya. Ya namanya Serat Centini ya. Memang dari buku Serat Centini cuma saya ulas panjang lebar ya. Jadi itu Serat Centini Jilid 2B itu dari Serat Centini Jilid 2-nya. Jadi Serat Centininya Serat Centini yang ini ya. Yang ini tapi kita ulas ya. Yang jilid 1 itu saya ulas sampai 700 halaman ya. Jadi di situ ya. Jadi saya ngulas. Makanya sampai bisa masuk di Universitas Harvard ya, di Berkeley, di mana-mana bisa masuk, di Leiden ya bisa masuk karena saya ulas ya berdasarkan ajaran. Nah, jadi itu bukan Wali Songo tapi Wali Sangha. Karena kosakata Arab belum masuk di zaman Wali Songo itu. Kosakata Arab itu nanti baru banyak masuk di mulai zaman Mataram ya. Jadi zaman-zaman sebelumnya misalnya kita baca teks-teks pada abad ke-15 ya, ke-16 awal itu masih teks Jawa ya. Jadi belum tersentuh oleh teks Arab ya. Atau misalnya Serat Centini yang 12 jilid ya. Ini secara bahasa ya, secara bahasa itu kan ditulis Serat Centini itu ditulis tahun 1814 sampai dengan 1823. Itu saja ya. Nama-nama seperti Islam, Allah itu jarang sekali disebutkan. Masih disebutkan yang Widi, yang Manon, yang apa itu Wiseso ya, yang Sukmo masih disebut seperti itu. Jadi artinya pengaruh bahasa Arab belum masuk banyak ya. Nah, jadi sebenarnya itu Wali Sangha dua-duanya bahasa Jawa kuno. Wali itu adalah adipati yang ditempatkan di pesisir ya, adipati yang ditempatkan di pesisir. Jadi sebelum Islam masuk yang jadi adipati atau jadi wali itu ya bisa orang Buddha, bisa orang Hindu, bisa orang Cina dan sebagainya. Karena belum ada paspor. Jadi itu sistem bernegara kita ya pada waktu itu semua migran itu ditempatkan di pesisir, semua migran ya itu bisa kita telusuri seluruh Indonesia. Jadi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan semua migran itu ada di pesisir. Kalau yang tidak migran itu di pedalaman ya. Nah yang di pesisir ini kan harus ada yang mimpin. Nah yang mimpin itu disebut dalam bahasa Jawa wali. Jadi wali bukan bahasa Arab. Di sini wali bahasa Jawa. Terus sangha ya. Sangha itu dewan. Jadi itu dewan para adipati di pesisir. Jadi seperti itu ya. Nah, baru berubah pemegangnya itu beragama Islam itu sejak tahun 1400-an. Ya, dimulai dari zaman Malik Ibrahim. Jadi dimulai dari situ. Dan itu terus-menerus tidak harus
9 jumlahnya, kadang 8, kadang 12, kadang 14, kadang 10. Jadi berganti-ganti. Jadi jumlahnya tidak seperti sekarang didoktrinkan itu 9, tidak. Dan Wali Songo itu artinya Wali Sangha itu berakhir ya ketika era berdirinya Mataram. Dinantikan ketika zamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Nah, itu menundukkan Giri. Sejak itu ya kekuatan para Sunan di pesisir utara runtuh dikuasai oleh Mataram sehingga tidak ada lagi Wali Sangha. Nah, ini di situ, ini yang harus kita pahami. Ini rancu sekali soalnya gitu loh ya. Jadi makanya yang terakhir yang jadi penasehat dari Mataram ya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu masih menjadi penasehatnya Panembahan Senapati. Jadi di situ ya. Jadi disinilah yang harus kita pahami. Tapi yang diderukan itu kan Wali Songo ya. Mas Agus Sunyoto sendiri sudah mengembalikan, bukan itu Wali Sangha, bukan Wali Songo ya. Wali Sangha itu artinya dewan para Udipati atau para pimpinan di pesisir. Jadi di situ ya. Nah, ini yang oleh Belanda sengaja diputar balik jadi Wali Sangha, jadi Wali Songo ya. Dan nama-nama Islam itu ya, kalau kita lihat kamus bahasa Jawa ya, kamus bahasa Jawa yang bisa terbit ya tahun 1900 saja, nama Islam itu belum masuk. Dibayangkan itu ya, Purwadarminta baru menulis kata Islam itu ya, ditulis sebagai Muslim, ditulis sebagai ya agama yang dibawa oleh seorang nabi yang namanya Muhammad. Jadi nanti Islam identik dengan agama Muhammad ya. Ini saya punya kamusnya Purwadarminto ya. Begitu pula Allah di kamus Purwadarminta itu masih disebutkan Allah adalah Tuhannya orang Islam. Jadi masih seperti itu ya. Jadi makanya ketika kecil saya di Surabaya ya, saya kan orang Surabaya ya, nggak pernah ya seperti fasik seperti sekarang Allah begitu, itu nggak pernah ya. Gusti Allah kalau manggil itu nggak ada problema. Baru berubah menjadi Gusti Allah itu Gustinya dihilangkan dan tinggal Allah itu setelah peristiwa G30S. Nanti tahun 70-an ya, tahun 70-an itu mulailah guru-guru agama di SD itu jangan mengucapkan Allah tapi Allah. Itu baru tahun 70-an. Kalau dibayangkan itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada peristiwa secara politik sebenarnya yang membuat kita ini semakin jauh dari hal-hal yang pernah berkembang di negeri ini. Nah, saya sekarang jadi ingat apa yang disampaikan Mas Bambang Irawan yang pertama kali tadi, apakah ada pertemuan ajaran dari ya Timur Tengah sama Jawa? Iya, ada, sudah pasti. Karena semua itu ketika itu terjadi suatu proses kembali ya kan ada otomatis ini di sini seperti itu ya. Ya kayak misalnya wayang kulit misalnya, jelas meskipun Mas Asisi sendiri menulis bahwa ya zaman jauh dari Mojopahit pun sudah ada wayang kulit itu ya. Tetapi nanti kan diklaim dibuat oleh Sunan Kalijogo. Ya tidak salah, karena apa? Karena di zaman Sunan Kalijogo itu banyak sekali makna-makna wayang itu yang dimaknai secara Islami gitu loh. Jadi itulah pertemuan-pertemuan budaya. Nah, tapi sekarang kan semua sudah terbuka. Jadi semua orang berhak untuk menelusuri kembali sejarahnya ya, terus akhirnya bisa duduk bersama dan akhirnya bisa mengkaji secara ilmiah sehingga kita tidak didikte oleh orang barat ya. Ya, saya mengungkapkan kalau berdasarkan kajian Paramayoga ya, berdasarkan kajian Serat Pranitiradya terus dengan konversi tahun Masehi, maka tahun Surya Sangkala kita itu adalah sama dengan tahun 6123 sebelum Masehi. Dan itu nanti akan
bisa cocok dengan adanya Mojopahit pertama. Yang Mojopahit pertama itu kan nggak pernah dibongkar. Padahal dalam serat Praniti Raja Mojopahit pertama itu berakhir tahun 300 sebelum Masehi. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu kajian-kajian. Ya, terus nanti dicocokkan dengan secara arkeologi dengan temuan-temuan itu. Ya, makanya waktu yang lalu ketika kami diskusi dengan Mas Hilman itu, dia bilang saya betul itu ke Trowulan itu ternyata di bagian bawah ada bangunan yang sekitar abad ke-5 hingga ke-7 sebelum Masehi. Oh, Pak Kojim kok tahu? Ya saya tahu karena membaca konversi berdasarkan serat Praniti Raja dan Paramayoga. Saya konversikan. Jadi kita banyak loh yang ditinggalkan oleh Barat sengaja ditutup agar kita tidak pernah bangkit. Nah, bangsa yang maju adalah bangsa yang mau bangkit dan menyadari banyak yang ditutupi. Terima kasih. Jadi itu. Terima kasih, panjang lebar, bagus sekali, Mas Kosin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Arwani. Tolong admin dibuka ya, anunya speakernya Mas Arwani nih. Terakhir mungkin ya, karena udah jam 10 nih biasanya. Assalamualaikum. Ya, Selamat malam, Rahayu. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih, Pak Rio. Biasanya kalau yang terakhir suruh baca doa penutup biasanya, Pak. Wah, terima kasih salam kenapa? Ozim. Iya, saya sangat berbahagia lah malam ini bisa ketemu langsung dengan penulisnya. Saya udah kebetulan aja sih. Udah sempat baca bukunya Pak, semuanya Pak. Saya udah 4 jilid semuanya gitu. Ya. Iya, saya udah baca itu. Terima kasih banyak. Memang sangat menarik ya, sangat menarik. Cuman ya lagi-lagi mungkin karena penutup nih mungkin Pak Rio mungkin ada insight kali, ada kode saya suruh ini komen kali ya. Iya, saya komen aja sih, nanti satu pertanyaan aja, pertanyaan singkat kecil aja nanti. Saya mau komen pertama sih begini. Memang tema Syekh Siti Jenar ini tema yang sangat kontroversial ya, sangat kontroversial dan memang diperdebatkan gitu. Artinya kita bisa tarik Syekh Siti Jenar itu dalam tinjauan histologi ya, historiografi, atau kita tarik dalam sosiologi politik saat itu, tapi kita juga bisa tarik Syekh Siti Jenar dalam konteks diskusi teologi ya. Jadi itu memang berbeda pendekatan sebenarnya sih yang mungkin membuat kita mungkin sebagian dari kita mungkin agak overlap ya. Jadi dalam pembahasan itu. Kemudian yang kedua memang membaca Syekh Siti Jenar secara teologi dalam tanda kutip itu memang tidak gampang atau tidak mudah sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya gitu. Karena harus punya landasan dalam pengertian landasan pengetahuan atau skill, keterampilan, bukan saja keterampilan knowledge, mungkin juga keterampilan berdialektika atau mempermainkan diskurs, kalau istilah orang sekarang diskurs di dalam teologi dia sendiri ya. Jadi itu tidak mudah sepengetahuan saya ya, karena butuh ilmu, setidaknya pemahaman filsafat yang cukup mendalam lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih mungkin pertanyaan singkat kecil aja, daripada kita menukik ke ajarannya kan cukup dalam nanti. Kira-kira dari Pak Hojim sendiri ya, karena sudah banyak berkarya dan udah banyak ikut seminar internasional bahkan, kira-kira pesan atau PR atau oleh-oleh buat kita semua nih, terutama untuk kalangan muda Pak Hojim, apa yang bisa kita petik dan bisa kita teladani lah gitu, atau kita bisa warisi gitu, bukan cuma kita warisi, kita konservasi lah dalam tanda kutip gitu dari tema besar malam ini tentang Syekh Siti Jenar. Mungkin itu aja Pak Rio. Ya. Selamat malam Pak Rahayu. Terima kasih Mas ya. Jawabannya juga sederhana saja ya. Yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, jangan a priori terhadap ajaran-ajaran yang ada, yang disebut ajaran kuno itu. Masalahnya orang itu kan sudah a priori dulu. Jangan, justru seperti saya menulis 4 jilid ya dikaji, walaupun sulit kayak apapun, harus kita tidak boleh a priori dulu. Kebanyakan orang kan terus a priori.
wah ini sulit, ini nggak usah dianu. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi pesan saya, kita ingin membangun bangsa itu secara bersama-sama, kita tidak boleh a priori, tidak boleh menyatakan bahwa yang lalu itu sudah tidak ada gunanya, sudah salah, sudah tidak perlu dikaji. Justru yang lalu itu, ya kalau kita mau renaissance, harus dikaji kembali. Nah, jadi di situ, dari mengkaji kembali itu bukan untuk mencari siapa salah siapa benar, tapi dari kajian ulang itu boleh jadi menemukan mata di dalamnya untuk masa depan. Itu kalau saya. Jadi di situ. Ya. Jadi kalau a priori ya itu sudah salah, langsung begitu statementnya. Tapi ini enggak. Ini kita cari permatanya itu. Nah, dari misalnya buku Seksiti Jenar yang 4 itu, kira-kira brilian dan permata apa yang bisa diangkat ke depan. Jadi itu saja. Kalau a priori tentu nggak bisa, tapi kalau tidak a priori pasti nanti menemukan yang boleh jadi saya penulisnya kalah dengan yang membacanya. Boleh jadi. Nah, gitu loh. Oke, terima kasih Pak Kojim. Terima kasih. Salam Ya, sehat Pak. Oke, Salam sehat. Saya kira udah lewat 5 menit dan Mas Kojim saya nggak perlu untuk minta apa resumenya ya, saya kira karena udah cukup, meskipun secara pribadi saya juga kurang puas ya, karena emang harus dipisah. Tadi ada yang Mas Dipa tadi kan tentang historiografi, tentang sejarah Seksiti Jenar sendiri kan sebenarnya berbeda dengan istilah ajaran. Saya setuju yang Pak Kosim sampaikan tadi, memang ada yang dituturkan itu kadang-kadang malah benar, tapi kadang-kadang tulisan sastra begitu itu lebih dipercaya, padahal kadang-kadang juga orang Nusantara ini kan terkenal sebagai bangsa lisan ya, semuanya tuh tradisinya lisan, jadi tertulis itu kan semenjak Belanda aja sebenarnya. Gitu. Saya kira daripada panjang lebar nanti kita Mas Tony atur lagi lah, mungkin dengan Mas Kozim soal itu tadi yang makrifat jilid 2 kayaknya itu seru tuh, banyak mantra-mantranya itu. Oke, Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu, selamat malam, matur suwun. Matur nuwun. Kawigatosan panjenengan sedaya. Terima kasih. Mas Tony terima kasih, Pak Arwani dan teman-teman semua. Sugeng Dalu Rahayu.